Embun masih melekat di dedaunan ketika Lestari menapaki jalan setapak di ujung desa Sukamurni. Suara kokok ayam dan gemericik air irigasi menjadi musik pagi yang tak pernah absen. Gadis itu berjalan cepat, membawa tas lusuh yang diisi buku-buku tebal, bekal sederhana, dan sebuah semangat yang tak pernah padam. Rumah Lestari berdiri di pinggir sawah, berdinding kayu dan beratap seng yang berkarat. Di sanalah ia hidup bersama ayahnya, Pak Sukardi, seorang petani ulet, dan ibunya, Bu Minah, yang membuat kue dan menitipkannya ke warung-warung sekitar desa. Meskipun hidup dalam keterbatasan, keluarga itu tak pernah kekurangan kasih sayang. Setiap pagi, Lestari menempuh 5 kilometer berjalan kaki ke sekolah menengah atas di kota kecamatan. Ia selalu berangkat sebelum matahari terbit dan seringkali pulang ketika senja mulai merayap di langit barat. Jalanan tanah yang kadang licin saat hujan atau berdebu di musim kemarau sudah menjadi sahabat lamanya. Sekolah tempat Lestari belajar adalah SMA Negeri 1 Sukamakmur, sekolah unggulan yang dikenal dengan persaingan akademiknya yang ketat. Mayoritas siswanya berasal dari keluarga terpandang, anak pejabat, pengusaha, dan tokoh masyarakat. Lestari, dengan sepatu yang mulai robek dan seragam yang warnanya pudar, seringkali dianggap tak sepadan. Ia jarang berbicara, lebih sering menunduk, dan selalu duduk di bangku depan kelas. Tidak pernah ikut nongkrong di kantin atau berfoto dengan gawai mewah. Namun diam-diam, nilainya selalu sempurna. Ia tak pernah absen dari peringkat 1, namun prestasinya kerap luput dari perhatian banyak orang, terutama teman-teman sekelasnya yang lebih sibuk membicarakan hal-hal lain yang lebih kasat mata. Itu si Lestari, masih aja jalan kaki. Kasihan banget, ya? Bisik salah satu siswa, sambil terkekeh bersama gengnya. Yah, gimana? Anak desa, sih. Beda kelas. Tambah yang lain sambil menatap sinis ke arah Lestari. Gadis itu mendengarnya, tapi memilih diam. Ia tahu, menjawab hanya akan membuang waktu dan energinya. Hatinya mungkin perih, tapi tekadnya jauh lebih kuat dari rasa malu atau sakit hati. Suatu pagi, di tengah suasana kelas yang bising, Bu Rina, wali kelas mereka, masuk dengan senyum cerah. Anak-anak, minggu depan kita akan adakan acara pertemuan wali murid sekaligus pembagian penghargaan bagi siswa berprestasi. Seketika ruangan riuh. Pasti Dito lagi yang naik panggung. Atau Tania, kan dia ranking 3 besar terus. Yang jelas bukan si Lestari, celetuk Raka sambil tertawa kecil, disambut anggukan beberapa teman. Tak ada satupun yang menyebut nama Lestari sebagai kandidat. Tidak satupun yang melihatnya sebagai ancaman. Penampilannya yang sederhana seolah cukup menjadi alasan untuk menutup mata dari segala prestasinya. Namun, jauh di balik tatapan menunduk itu, Lestari menyimpan keyakinan bahwa waktunya akan tiba. Bahwa tidak selamanya kebenaran tertutup oleh penilaian luar. Ia tidak pernah ingin mengalahkan siapa-siapa. Ia hanya ingin membuktikan bahwa anak desa juga mampu berdiri di tempat yang sama, bahkan lebih tinggi. Dan hari itu, yang kelak akan mengubah segalanya, perlahan mendekat. Setelah pulang sekolah, matahari masih menyisakan cahaya jingga di ujung langit saat Lestari melintasi pematang sawah. Rambutnya lepek oleh keringat, seragamnya lusuh terkena debu jalan, namun wajahnya tetap tenang. Di tangannya tergenggam buku catatan matematika yang penuh coretan, sementara tas kain yang digendongnya menggantung berat oleh beban buku dan bekal yang tak sempat dimakan. Setibanya di rumah, Lestari langsung meletakkan tasnya dan mengganti pakaian. Tak lama, ia membantu ibunya menggoreng onde-onde dan menata kue pukis ke dalam plastik. Sementara itu, radio tua di pojok dapur memutar lagu lawas dari penyanyi favorit ibunya. Kehangatan rumah itu tak datang dari perabot mewah, melainkan dari kebersamaan yang tulus. "Gimana sekolah hari ini?" tanya Bu Minah sambil menata kue. "Alhamdulillah, Bu. Tadi belajar fisika, trigonometri, dan diskusi tugas kelompok," jawab Lestari sambil membersihkan wajan. "Kamu nggak capek, Nak?" Ibu menatap putrinya dengan mata teduh. "Capek, Bu. Tapi kalau ingat cita-cita, rasa capeknya berkurang." Bu Minah tersenyum. Kadang, ia merasa anaknya lebih dewasa dari usianya. Lestari bukan hanya rajin, tapi juga sabar dan penuh empati. Ia jarang mengeluh, bahkan ketika harus belajar dengan lampu minyak karena listrik sering padam. Malam harinya, setelah pekerjaan rumah selesai, Lestari duduk di sudut ruangan yang menjadi pojok belajarnya. Hanya ada meja kayu kecil, lampu belajar sederhana, dan tumpukan buku. Di hadapannya,
Terbuka sebuah diari yang halaman-halamannya penuh tulisan tangan rapi. Aku ingin buktikan bahwa tidak semua mimpi harus datang dari kota. Anak desa juga bisa bercita-cita tinggi. Aku ingin ibu dan bapak tahu bahwa jerih payah mereka tidak sia-sia. Tulisannya rapi dan penuh makna. Itu adalah tempat di mana Lestari menuangkan semua harapannya. Tempat ia bicara tanpa takut dihakimi. Tempat satu-satunya di mana ia bisa bermimpi sebesar langit. Di sekolah, Lestari memang tak menonjol secara sosial. Ia bukan ketua OSIS, bukan anggota ekskul populer, dan bukan pula yang sering dipuji guru di depan kelas. Tapi diam-diam, ia adalah langganan juara lomba karya tulis ilmiah. Ia mewakili sekolah ke tingkat provinsi dalam kompetisi debat dan berhasil meraih juara kedua. Sayangnya, semua itu sering tidak diumumkan secara luas. Mungkin karena tidak ada yang menyangka Lestari bisa sejauh itu, atau mungkin karena publikasi sekolah lebih memilih menyorot siswa-siswa unggulan sosial. Namun para guru tahu siapa Lestari. Bu Rina, wali kelasnya, mencatat semua pencapaian Lestari dengan cermat. Ia sering berdiskusi dengan Pak Hasan, kepala sekolah, tentang bagaimana Lestari adalah potensi besar yang jarang disadari banyak orang. Saya pikir, kita harus beri kejutan di acara wali murid nanti. Ini saatnya Lestari mendapatkan tempat yang layak, kata Bu Rina saat rapat guru. Pak Hasan mengangguk. Dia seperti permata yang tersembunyi. Mungkin tidak berkilau di luar, tapi paling berharga di dalam. Sementara itu, di rumah, Lestari melanjutkan mengerjakan soal-soal Olimpiade Sains. Ia mengunduh latihan-latihan dari internet melalui ponsel lama yang ia isi kuotanya dari uang jajan yang disisihkan. Kadang kala ia merasa lelah. Kadang ia ingin seperti teman-temannya, bisa istirahat, bermain, atau sekadar hangout di kafe. Tapi ia tahu, setiap langkahnya hari ini adalah investasi untuk masa depan. Dan ia tahu, tidak ada jalan pintas untuk mengubah nasib. Malam semakin larut, dan suara jangkrik menggema dari luar jendela. Lestari memandangi langit-langit kamarnya yang dipenuhi poster-poster motivasi yang ia gambar sendiri. Di antaranya tertulis besar-besar, mereka boleh memandang rendah, tapi Tuhan melihat dari atas. Dengan semangat yang baru, ia kembali menulis, membaca, dan belajar. Di balik kesunyian malam itu, ada suara-suara kecil dalam hatinya yang terus menyemangati. Buktikan, tidak untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu mampu. Ia tidak butuh tepuk tangan. Yang ia butuhkan hanyalah kepercayaan dari dirinya sendiri. Dan kepercayaan itu, ia miliki sepenuhnya. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Aula SMA Negeri 1 Sukamakmur disulap menjadi tempat yang megah. Karpet merah terbentang dari pintu masuk hingga ke panggung utama. Hiasan bunga segar menempel di sepanjang dinding, dan lampu-lampu gantung berkilauan menggantikan lampu neon seadanya yang biasa menerangi ruangan itu. Spanduk besar di belakang panggung bertuliskan, apresiasi siswa berprestasi dan silaturahmi wali murid. Mobil-mobil mewah mulai berdatangan sejak pukul 7 pagi. Para wali murid turun dengan pakaian terbaik mereka, kebaya elegan, jas formal, sepatu mengilap. Beberapa bahkan membawa fotografer pribadi untuk mendokumentasikan acara. Ada yang membawa bingkisan untuk guru, ada pula yang menanyakan posisi duduk strategis agar bisa lebih dekat dengan panggung. Di tengah hiruk-pikuk itu, Lestari datang berboncengan motor tua bersama ayahnya. Bu Minah duduk di tengah, memeluk kotak berisi kue yang akan ia titipkan ke kantin sekolah selepas acara. Pak Sukardi mengenakan kemeja batik yang warnanya sedikit pudar, sementara Bu Minah mengenakan kebaya sederhana berwarna coklat susu. Lestari sendiri mengenakan seragam putih abu-abunya yang telah disetrika rapi sejak malam sebelumnya. Tatapan mata mengarah pada mereka ketika mereka turun dari motor. "Itu siapa?" bisik seorang ibu sambil mengernyitkan dahi. "Sepertinya bukan dari lingkungan wali murid yang biasa hadir," jawab yang lain sambil tersenyum kecil, seakan menertawakan. Lestari tak menggubris. Ia menggandeng tangan ibunya, berjalan tenang menuju aula. Di dalam ruangan, siswa dan wali murid telah duduk sesuai kelas. Lestari mengarahkan orang tuanya ke kursi belakang agar tidak mengganggu siapapun. Ia sendiri duduk bersama teman-temannya, meski tak banyak yang menyapanya. Acara dimulai dengan pembukaan oleh kepala sekolah, Pak Hasan. Dengan suara mantap, ia menyambut semua tamu undangan dan menyampaikan pentingnya peran keluarga dalam mendukung prestasi anak-anak. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah, tapi juga tanggung jawab keluarga. Dan hari ini, kita merayakan bukan hanya prestasi akademik, tapi juga ketekunan, etika,
dan nilai-nilai yang sering luput dari pengakuan, ucapnya. Sambutan dilanjutkan dengan penampilan seni dari beberapa siswa. Ada tari tradisional, musik akustik, dan puisi. Semua berjalan meriah dan penuh tepuk tangan. Hingga tiba saat yang paling ditunggu, pengumuman siswa terbaik seangkatan. Semua mata mulai menatap panggung. Beberapa wali murid terlihat memasang kamera ponsel, siap mengabadikan momen. Beberapa bahkan sudah bersiap berdiri. Bu Rina maju ke podium, membuka map berisi daftar nama. Penghargaan siswa berprestasi tahun ini bukan hanya diberikan kepada siswa dengan nilai tertinggi, tetapi juga kepada mereka yang telah menunjukkan konsistensi, semangat belajar, dan kontribusi luar biasa untuk sekolah. Dan untuk penghargaan tertinggi, sebagai siswa terbaik seangkatan, jatuh kepada. Ia berhenti sejenak. Suasana aula menjadi hening. Lestari binti Sukardi. Ruangan mendadak sunyi. Beberapa wajah terperangah. Beberapa saling berpandangan tidak percaya. Tania, yang sudah berdandan rapi dan duduk di deretan depan, menegang. Raka menjatuhkan ponselnya. Dito memiringkan kepala, seolah ingin memastikan ia tidak salah dengar. Lestari tetap duduk, seakan tidak yakin dengan apa yang baru ia dengar. Matanya menatap podium, lalu beralih kepada Bu Rina yang tersenyum hangat padanya. Lestari, silakan naik ke atas panggung. Tepuk tangan mulai terdengar. Pelan-pelan, kemudian semakin keras. Lestari berdiri. Langkahnya mantap meski jantungnya berdegup kencang. Ia berjalan menuju panggung, melewati deretan kursi dan tatapan mata yang kini mulai penuh rasa ingin tahu, bahkan kagum. Di atas panggung, Pak Hasan menyematkan medali emas di leher Lestari dan menyerahkan piagam besar yang dicetak khusus. Kamera mulai berkilat. Bu Minah menutup mulutnya, menahan haru. Sementara Pak Sukardi menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. Lestari adalah siswa yang tidak hanya meraih nilai sempurna selama 3 tahun berturut-turut, tapi juga mewakili sekolah dalam berbagai lomba akademik hingga tingkat provinsi. Ia adalah sosok tangguh yang berjalan 5 km setiap hari, tidak pernah terlambat, tidak pernah mengeluh, dan selalu rendah hati, ucap Pak Hasan dengan suara lantang. Tepuk tangan kita untuk Lestari, inspirasi kita semua. Tepuk tangan menggema. Kali ini bukan karena basa-basi, tetapi karena kekaguman yang tulus. Semua bungkam, bukan karena kecewa, tapi karena malu telah menilai dari penampilan semata. Lestari membungkuk hormat ke arah hadirin. Matanya berkaca-kaca, tapi bibirnya tersenyum tenang. Hari itu, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa seorang gadis desa telah mengubah persepsi seluruh aula. Bahwa yang sederhana belum tentu lemah. Bahwa tekad, ketika dibarengi ketulusan dan kerja keras, adalah kekuatan paling murni yang tak bisa diabaikan. Dan hari itu, dunia Lestari mulai berubah, bukan karena ia naik ke panggung, tapi karena semua orang akhirnya melihat siapa dia sebenarnya. Selesai menerima penghargaan, Lestari turun dari panggung dengan langkah pelan. Aula masih dipenuhi tatapan, tapi bukan lagi penuh keraguan. Kini semua mata tertuju padanya dengan pandangan baru. Ada yang kagum, ada yang malu, dan tidak sedikit pula yang bingung bagaimana harus bersikap. Pak Sukardi dan Bu Minah berdiri di antara barisan wali murid yang bertepuk tangan. Wajah mereka tak mampu menyembunyikan rasa haru. Lestari menghampiri mereka, dan untuk beberapa saat, ketiganya saling memeluk dalam diam. Tak ada kata yang diucapkan, karena rasa bangga kadang terlalu dalam untuk dijelaskan dengan bahasa. Tania duduk terpaku di kursinya, memandangi piagam kecil yang baru saja diterimanya, penghargaan sebagai salah satu dari 5 besar nilai terbaik. Namun semua terasa hambar. Ia menoleh ke arah teman-temannya, berharap ada yang ikut merasa tidak terima, tapi kebanyakan hanya terdiam. Raka yang biasanya cerewet, kini duduk bersandar, pandangan kosong menatap panggung yang telah ditinggalkan Lestari. Gila, gue kira dia cuma anak kampung biasa, gumamnya pelan. Biasa dari luar, luar biasa dalamnya, sahut Dito yang sejak tadi hanya memperhatikan dari jauh. Gue sempat lihat dia ikut lomba debat dulu, menang tingkat provinsi. Tapi ya, siapa sangka dia sejauh itu. Bu Rina mendekati keluarga Lestari dengan senyum penuh kebanggaan. Ia menggenggam tangan Bu Minah dan berkata, "Terima kasih sudah mendidik Lestari dengan luar biasa. Dia bukan hanya murid terbaik, tapi juga manusia yang layak jadi teladan." Bu Minah menunduk, air matanya mengalir diam-diam. "Kami hanya orang tua biasa, Bu. Kami nggak punya apa-apa. Tapi sejak kecil, Lestari selalu bilang, dia mau sekolah tinggi, biar bisa bantu orang banyak." Sementara itu,
Pak Hasan menghampiri beberapa wali murid yang sebelumnya paling vokal dalam menyombongkan anak mereka. Ia tidak berkata banyak, hanya tersenyum kecil. Tapi dari raut wajahnya, ada pesan yang jelas. Nilai tidak ditentukan oleh latar belakang, melainkan oleh usaha. Acara berlanjut dengan ramah tamah, makan bersama, dan foto-foto. Kali ini, justru Lestari yang jadi pusat perhatian. Beberapa orang tua murid mengajaknya berfoto. Beberapa guru memperkenalkannya ke kepala dinas pendidikan yang hadir secara mendadak. Wajah Lestari tetap tenang, meski jelas ia belum terbiasa menjadi sorotan. Salah seorang wartawan lokal dari media daerah, yang awalnya hanya bertugas meliput acara biasa, mendekat dan meminta wawancara. Ia merasa ada cerita yang jauh lebih menarik daripada dekorasi aula atau sambutan kepala sekolah. Lestari, boleh saya tahu, bagaimana kamu bisa tetap semangat meski kondisi keluarga kamu terbatas? Lestari menatapnya sebentar, lalu menjawab dengan suara pelan namun mantap, karena saya percaya, belajar adalah jalan untuk mengubah hidup. Saya tidak ingin jadi hebat untuk dipuji, saya ingin bermanfaat untuk orang tua saya dan untuk orang-orang seperti saya. Jawaban itu menjadi kutipan utama dalam artikel yang esoknya tersebar di media sosial. Judul besar terpampang di halaman depan situs berita lokal. Dari pinggir sawah ke panggung prestasi, kisah Lestari, gadis desa yang membungkam dunia. Artikel itu viral. Dalam waktu singkat, komentar demi komentar membanjiri laman berita tersebut. Banyak netizen mengaku tersentuh. Sebagian besar mengatakan hal serupa, bahwa mereka sering meremehkan orang hanya dari penampilan atau asal-usul. Beberapa bahkan merasa tertampar, menyadari betapa seringnya mereka mengabaikan lestari-lestari lain di sekitar mereka. Beberapa hari setelah acara, suasana sekolah berubah. Saat Lestari masuk kelas, banyak yang mulai menyapanya. Senyuman yang dulu jarang ia dapatkan kini muncul dari berbagai arah. Bahkan Raka, yang selama ini dikenal sinis, mendekatinya saat istirahat. Lestari, gue mau minta maaf, ya. Dulu gue sering nyeletuk yang gak enak soal lo, tapi ternyata gue yang bego. Lestari tersenyum kecil. Gak apa-apa, Rak. Yang penting sekarang kita tahu masing-masing. Kan? Jawaban itu membuat Raka makin malu, tapi juga makin hormat. Di ruang guru, Burina dan Pak Hasan berdiskusi. Mereka sepakat bahwa Lestari akan diajukan sebagai calon penerima beasiswa nasional. Proposal pun disusun, nilai-nilai akademik, prestasi lomba, rekomendasi guru, dan latar belakang keluarga. Tak lama, kabar baik datang. Lestari resmi mendapatkan beasiswa penuh ke universitas negeri terbaik di Jakarta. Semua biaya ditanggung, dari kuliah, asrama, hingga uang saku bulanan. Berita itu disampaikan oleh Pak Hasan langsung di depan kelas, sebagai bentuk pengumuman resmi. Seketika, kelas kembali hening. Tapi kali ini bukan karena terkejut, melainkan karena kagum. Tania menghampiri Lestari sepulang sekolah. Ia tampak canggung, namun tulus. Lestari, aku tahu aku nggak pernah ramah. Aku iri. Tapi hari ini aku sadar. Yang aku iriin itu bukan karena kamu pintar, tapi karena kamu kuat. Aku nggak sekuat itu. Lestari hanya menjawab, nggak apa-apa, Tan. Semua orang punya cara masing-masing buat belajar. Aku juga masih belajar. Tania menunduk, lalu memeluknya. Pelukan yang singkat, tapi berarti. Di rumah, suasana berbeda. Untuk pertama kalinya, surat resmi dari Universitas Besar datang ke tangan Pak Sukardi. Ia membacanya pelan, lalu menyerahkannya ke Buminah yang membacanya sambil terisak. Mereka tak pernah bermimpi anak mereka akan kuliah sejauh itu. Pak, anak kita dapat beasiswa penuh. Pak Sukardi mengusap mata dengan tangan kasar bekas lumpur sawah. Aku nggak bisa baca semua tulisan itu, tapi aku tahu satu hal. Dia bakal jadi orang besar, bukan karena gelar, tapi karena hati. Dan benar adanya. Nama Lestari, yang dulu hanya terdengar samar di tengah keramaian sekolah, kini menjadi simbol harapan. Simbol bahwa ketekunan, kerendahan hati, dan keyakinan diri bisa membawa seseorang melampaui batas-batas yang dipaksakan oleh orang lain. Lestari tidak membalas dengan kata-kata. Ia membalas dengan pembuktian. Dan hari itu, semua yang pernah meremehkan, hanya bisa bungkam. Langit Jakarta menyambut Lestari dengan campuran warna, biru pucat di langit tinggi, kelabu dari asap kendaraan, dan jingga senja yang mengintip di sela gedung pencakar langit. Bunyi klakson,
riuhnya jalanan, serta irama langkah manusia yang bergerak cepat menjadi orkestra baru yang harus ia biasakan. Ini bukan Sukamurni, bukan jalan berlumpur atau suara jangkrik malam, ini ibu kota. Tempat di mana mimpi-mimpi besar lahir, dan seringkali juga hancur. Lestari menatap gedung asrama kampus barunya. Sebuah bangunan 5 lantai yang diperuntukkan bagi penerima beasiswa unggulan. Kamarnya kecil, berisi 1 tempat tidur, lemari, meja belajar, dan jendela kecil menghadap taman. Tapi baginya, ini adalah dunia baru. Tempat permulaan dari kehidupan yang selama ini hanya bisa ia bayangkan lewat halaman buku. Hari-hari pertama dipenuhi adaptasi. Lestari belajar memahami sistem perkuliahan, menavigasi kampus yang luas, dan menghadapi teman-teman baru, yang banyak diantaranya berasal dari kota besar dan lulusan sekolah elit. Tidak semua mudah. Di kelas, ia sempat dicemooh karena aksennya yang medok saat presentasi. Kamu dari mana sih? Ngomongnya lucu, celetuk seorang mahasiswa dengan tawa ringan. Tapi Lestari tersenyum. Ia sudah terbiasa direndahkan karena asalnya. Namun kali ini, ia tak hanya diam. Saya dari desa, tapi saya berdiri di tempat yang sama dengan kamu sekarang. Jadi mungkin, lucunya justru karena saya sudah sejauh ini. Seisi kelas hening. Dosen yang mendengarnya hanya tersenyum, lalu melanjutkan kuliah tanpa komentar. Tapi dari hari itu, nama Lestari mulai diperhitungkan. Tak butuh waktu lama baginya untuk menyesuaikan diri. Nilai-nilainya tetap tinggi, bahkan beberapa kali memecahkan rekor nilai tertinggi di departemen. Ia aktif mengikuti seminar, terlibat dalam proyek penelitian dosen, dan menjadi tutor bagi mahasiswa lain yang kesulitan belajar. Tapi yang paling membanggakan, ia mulai mengajar secara sukarela di beberapa taman baca di pinggiran Jakarta. Suatu sore, Lestari mengisi kelas literasi di sebuah kolong jembatan tempat anak-anak pemulung tinggal. Ia duduk lesehan bersama belasan anak, mengajari mereka membaca huruf dan menulis nama. Di tengah riuh kendaraan di atas kepala mereka, suara Lestari tetap tenang, penuh kasih. Seorang relawan yang ikut mendokumentasikan kegiatan itu berkata, "Kamu nggak mau fokus aja sama kampus dan karirmu? Banyak yang pakai waktu senggang buat cari peluang kerja besar, loh." Tapi Lestari hanya menjawab pelan, "Saya ke kota bukan hanya untuk belajar, tapi juga untuk berbagi. Kalau saya yang pernah tidak punya apa-apa bisa belajar, saya ingin anak-anak ini tahu mereka juga bisa." Perkataannya menyebar. Beberapa media mulai meliput kegiatannya. Lestari diundang menjadi pembicara muda dalam berbagai acara pendidikan. Ia tampil di forum nasional, berbagi kisah tentang perjuangan dari desa hingga ibu kota. Dalam setiap pidatonya, ia selalu menekankan satu hal, bahwa pendidikan bukan soal nilai atau prestise, tapi tentang membuka jalan bagi hidup yang lebih berarti. 3 tahun berlalu, Lestari lulus dengan predikat summa cum laude. Ia berdiri di podium wisuda dengan toga sederhana, menerima ijazah di hadapan ribuan orang. Tapi kali ini, bukan hanya sebagai lulusan terbaik, melainkan sebagai simbol perjuangan yang konsisten. Dalam pidato wisudanya, ia berkata, "Saya adalah anak petani dari dusun kecil. Saya pernah diremehkan karena sepatu robek dan seragam kusam. Tapi saya terus berjalan, karena saya tahu satu hal, mimpi saya tidak bisa diukur dari asal saya. Saya berdiri di sini hari ini karena saya percaya, pendidikan adalah jalan untuk mengubah nasib, dan saya tidak akan berhenti hanya sampai di sini." Air mata menetes di pipi orang-orang yang dulu hanya melihatnya sebagai anak desa biasa. Bu Minah dan Pak Sukardi duduk di kursi tamu, berpakaian sederhana tapi rapi. Wajah mereka tak bisa disembunyikan dari kebanggaan yang luar biasa. Setelah lulus, Lestari menolak banyak tawaran pekerjaan bergaji tinggi dari perusahaan besar. Ia memilih menjadi dosen muda di universitas tempatnya belajar. Di samping itu, ia membangun platform pendidikan berbasis offline untuk desa-desa tanpa internet dengan nama Akar Ilmu. Program ini memungkinkan anak-anak di desa belajar dengan modul interaktif, hanya menggunakan gawai sederhana tanpa perlu koneksi stabil. Ia juga mendirikan komunitas relawan bernama Pelita Kampung yang rutin mengirimkan buku, alat tulis, dan tenaga pengajar ke pelosok. Dalam waktu singkat, jaringan itu menjangkau lebih dari 50 desa di 5 provinsi. Media menyebutnya Kartini baru. Tapi Lestari menolak gelar-gelar besar. "Saya bukan pahlawan. Saya hanya seseorang yang ingin memastikan bahwa anak-anak lain seperti saya tahu, mereka tidak sendirian." Dan dari sana,
Cahaya yang dulu redup di dusun kecil bernama Sukamurni, kini telah menyebar ke seluruh negeri. Di SMA Negeri 1 Sukamakmur, aula yang dulu menjadi saksi diam kebangkitan Lestari kini diresmikan sebagai gedung baru dengan nama Gedung Lestari Putri Soekardi. Murid-murid baru yang masuk selalu mendengar kisahnya dalam orientasi siswa. Ia bukan legenda, tapi inspirasi hidup. Dan di desa Sukamurni, setiap anak kecil kini menyebut namanya bukan karena ia terkenal, tapi karena mereka tahu, ada satu dari mereka yang pernah melangkah keluar dan kembali membawa cahaya. Lestari tak pernah lupa siapa dirinya. Ia tetap pulang saat panen tiba, membantu ibunya membuat kue, menatap sawah yang membesarkannya. Ia menatap langit malam desa, seperti dulu, lalu menulis lagi di diarinya yang masih ia simpan. Hari ini, aku sudah berjalan sejauh ini. Tapi aku tahu, tugas belum selesai. Aku akan terus berjalan, untuk mereka yang belum bisa. Untuk desa, untuk negeri. Dan ia melangkah lagi, bukan untuk dikenang, tapi untuk terus menjadi cahaya dimanapun gelap itu masih ada.